langsung Tunjuk ML. langsung, ML apa tuh? Mobil Milih Legend. langsung. Oh, milih langsung, penunjukan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoomers, selamat pagi, siang, dan malam. Ya, karena seperti biasa bersama narasumber kita. Salam pengadaan, Pak. Salam pengadaan dari Ya, Bogor. kita ngobrol santai lagi, Pak. Siap. Nah, sahabat pengadaan, mau sambil sarapan, sambil ngopi, sambil ngemil-ngemil, Pak. Seperti kita ini. Seperti biasa menunya roti sumbu. Roti sumbu namanya ya. Roti sumbu. Udah rubah sekarang, Pak ya? Biar keren, Pak. Iya, ini memajukan produk dalam roti negeri. sumbu. Ini kan sampe apa itu? Sampe. Kalau di Sunda gitu ya. Oke, kali ini kita bicara tentang, kemarin banyak yang nanya, ternyata sebenarnya cara-cara pengadaan itu banyak ya. Cara-cara pengadaan itu banyak. Nah ini saya pengen, karena ada pertanyaan-pertanyaan itu, saya pengen nanti bisa dijelaskan lebih jauh lagi cara-cara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan itu apa aja gitu loh. Iya. Cuman sebelum itu, seperti biasa, Zoomers dan sahabat pengadaan di luar sana, mau sambil rebahan juga boleh ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan kasih komen, karena itu semuanya gratis dan akan membangun konten-konten berikutnya apa kita yang mau bahas di sini. Biar pada tahu juga kalau ada konten baru, Pak. Oh iya. Gitu, situ. Jangan lupa juga subscribe, like dan komen healthy.net channel. Itu, Pak. Loncengnya juga jangan lupa. Lonceng ini bunyi biar iya. update terus. Iya, Karena betul. kita ini akan ngomongin berseri-seri tentang cara pengadaan. Siap. Tapi ngomong-ngomong, memang banyak cara pengadaan itu, Pak ya. Nah, sebetulnya sih ada dua, Pak, sebetulnya secara umum. Secara umum ada dua? Awalnya dua dulu. Oh, Jadi swakelola dengan penyedia. Swakelola sama penyedia. Kayak Pak Priyo kalau mau menikah, udah menikah dulu? Atau nikah lagi lah gitu ya? Wah, dilihat sama istrinya nanti bahaya. Ya atau sama tim lah ini kalau Ya, ada. di channel ini saya katakan bahwa saya sudah menikah, Sudah Pak. menikah, siap. Jadi misalkan ada seseorang lah yang mau menikah ibaratnya. Jangan menggoda, Pak. Ya, siap. Nanti kalau saya mau mengulang lagi kan bahaya. Bahaya ya. Nggak boleh menggoda. Ya, lanjut, Pak. Jadi tadi cara pengadaan itu ada dua ya? Ada dua. Swakelola atau dengan pemilihan penyedia. Pemilihan melalui penyedia lah itu. melalui penyedia. Nah, kalau saya ibaratkan, asosiasikan seperti teman-teman pengadaan kalau mau nikah lah ibaratnya. Mau nikah. Itu bisa swakelola. Dapat swakelola tuh melibatkan keluarga misalkan. Oh, ada om saya nih yang bisa organ tunggal, ada bibi saya jago masak, ada sepupu saya yang bisa Event make up. organizer. Nah, itu atau melalui event organizer. Oh. Kalau tadi kalau ada keluarga-keluarga kita yang memang bisa menyelenggarakan, ya udah kita swakelola sendiri Swakelola. aja. Betul. Pengertiannya itu. Tapi kalau kita nggak mau repot, udah langsung melalui penyedia, melalui event organizer. Kalau yang belum menikah berarti misalkan mau ulang tahun Ulang tahun, betul. atau mau lamaran belum menikah, Pak ya. Lamaran belum sebelum itu, Pak. Tadi kalau misalnya mau menikah gitu ya. Itu ada bule kita yang bisa masak. Sama-sama. Pak D kita yang bisa nyanyi, nyanyi. sepupu bisa make up. Sepupu bisa make up. Ada saudara kita yang pejabat juga misalkan bisa ya tanda kutip pinjam forrider apa. Oh, for ridernya. Ada juga yang punya Pagar gedung, betisnya. pagar betis, ada yang punya gedung. Itu swakelola. Udah, kita libatkan aja keluarga kita. Jadi istilahnya itu swakelola. Kita kelola sendiri, Oke. kita atur sendiri, kita manage sendiri. Itu tapi di semua instansi pemerintah boleh. Boleh. Swakelola itu boleh. Intinya semua KLPD itu untuk melakukan pengadaannya ketika punya suatu kegiatan, maka ada dua pilihan. Mau swakelola atau melalui penyedia. Nah, tentunya dilihat dulu bagaimana kapasitas sumber dayanya. Harus sertifikat juga Apanya tuh, Pak? Sertifikat? yang ikut swakelolanya Oh. atau penyelenggaranya. Penyelenggaranya itu kalau sertifikat lebih ke yang pemilihan penyedia.
Oh. Kalau yang swakelola, nanti kalau memang di dalamnya ada penyedia, baru nanti pengadaannya harus melalui penyedia juga bisa. Ada nanti kayaknya kita Itu kalau bisa swakelola berkembang. itu siapa aja yang boleh terlibat? Nah, kita bicara swakelola dulu ya. Jadi swakelola itu ibaratnya memanage sendiri, mengelola sendiri, atau kita bisa melibatkan. Jadi swakelola ada 4 tipe tuh. 4. Ada swakelola oleh Satker ataupun KLBD kita sendiri, oleh KLBD sendiri. Misalkan Bina Marga melakukan pemeliharaan jalan. Aspalnya sendiri. Jadi dia melakukan pekerjaan jalannya itu, dia memanage sendiri, dikelola sendiri. Nah, tapi nanti bicara selanjutnya, kalau butuh alat bahan, memang di dalam swakelola itu tetap itu memerlukan penyedia. Jadi ada istilah penyedia dalam swakelola. Jadi ini juga pengetahuan buat user-user ataupun para penyedia juga nih, bahwasanya walaupun pemerintah melakukan swakelola, itu bukan berarti menutup kemungkinan untuk suplai. Penyedia ikut. Ya, ada yang namanya penyedia dalam swakelola. Tapi kita beresin dulu swakelolanya apa nih ya. Nah, swakelola ada 4. Pertama oleh KLPD kita sendiri, atau oleh KLPD lain yang memang punya kompetensi. Misalkan kita butuh penyuluhan korupsi, kita gandeng KPK tuh. Kita butuh penyuluhan ataupun terkait kesehatan, kita gandeng Kementerian Kesehatan. Itu KLPD lain. Kita butuh peta, kita minta ke BIG. Itu tipe kedua. Atau kalau kompetensinya ada di Ormas, kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh Ormas. Misalkan Ormas juga ya? Ormas juga. Ormasnya bagaimana itu? Ormas yang seperti Walhi, kita perlu edukasi terkait. Kirain ormas yang Wah, itu saya ngerti itu. Yang lain itu ormas-ormas yang mana itu saya ngerti. Santai dulu, minum dulu, harusnya minum dulu. Nah, misalkan kita butuh, sampai ini ya, lanjut ya. Kita butuh terkait wawasan lingkungan hidup, undang Walhi. Kita butuh terkait kesehatan, jantung sehat, undang Yayasan Jantung Sehat, Yayasan Kanker. Nah, itu ormas yang memang terdaftar, yang memang punya kompetensi, maaf, punya kemampuan. Nah, jadi kata kuncinya adalah kompetensi, kemampuan, keahliannya memang ada, memang kita butuhkan, pakai. Yang terakhir, Pokmas, kelompok masyarakat. Jadi kalau memang kebutuhannya memang untuk Pokmas, yang bisa juga melakukannya Pokmas, silahkan. Misalkan Pokmas, kita mau ngebangun posyandu atau ada perbaikan saluran air di masyarakat, nah tentunya butuh melibatkan masyarakat. Kebutuhan untuk masyarakat, lakukanlah swakelola tipe 4 oleh Pokpa. Nah, tadi terkait dengan penyedia, walaupun di-manage oleh KL, ya, oleh kita sendiri, ataupun KL lain, nah tapi kalau di dalam kegiatan swakelola butuh alat, bahan, tenaga ahli, maka suplainya tetap melalui penyedia. Contohnya, ketika Bina Marga melakukan swakelola pemeliharaan jalan, mereka butuh aspal, mereka butuh dump truck, skemanya tetap melalui penyedia. Penyedia aspal tadi. Iya, istilahnya penyedia dalam swakelola. Kalau yang itu kan fisik atau konstruksi. Kalau contoh yang di pengadaan barang apa? Nah, contohnya barang ya. Nah, misalkan saya kan spesialisasinya elektronik atau IT misalnya gitu. Misalkan Kota Bogor atau Kabupaten Bogor menyelenggarakan lomba lari Bogoran kemarin kan. Butuh misalkan alat elektronik untuk apa? Misalkan ya menghitung counternya, IT-nya. Nah, itu kan timer segala macam atau CCTV-nya atau apalah atau ada produk IT-nya. Nah, itu silahkan melalui penyedia. Tapi penyelenggaraan lombanya oleh misalkan Disdikpora ataupun Dispora Kota Bogor misalkan. Nah, itu pemilihan penyedianya itu bagaimana? Pemilihan penyedianya ketika di swakelola tadi tetap sesuai dengan tata cara pemilihan penyedia yang diatur dalam Perpres, yaitu tadi. Nah, karena dua ya, swakelola atau penyedia. Nah, kalau kita mulai penyedia, kita punya 5 cara pemilihan penyedianya. Baik itu untuk penyedia dalam swakelola ataupun penyedia murni, ibaratnya gitu. Kirain bisa langsung istilahnya orang itu, Pak. Nah, itu sesi kedua nanti itu. Langsung tunjuk ML. langsung, ML atau ML? Milih langsung. Milih langsung, penunjukan langsung. Bapak pasti pikirannya langsung ML itu Mobile Legends. Mobile Legends, bukan. Kebawa sama anak saya. Dulu kan. Iya. Itu juga ada, penunjukan langsung ada sebetulnya. Tapi
kita tidak langsung boleh penunjukan langsung karena masing-masing ada kriteria, ada persyaratannya. Kalau memang memenuhi kriteria penunjukan langsung silahkan. Misalkan ketika ada kegiatan tersebut yang memang bisa mensupport barang jasa tersebut hanya dari perusahaan toko Zoom misalkan, silahkan penunjukan langsung ke toko Zoom. Kalau memang hanya satu-satunya atau hak paten boleh, itu ada di pasal 38. Nah kita bahas semuanya coba ya, kita bahas semuanya metode pengurangan penyediaan. Ini bagaimana? biar Boleh. jeda dulu. Boleh. Saya tadi coret-coret. Sambil minum dulu. Ya, sok-sok mana. Jadi cara pengadaan itu ada dua. Oke. Swakelola dan melalui penyedia. Oke. Swakelola itu tadi ada 4 macam yang saya tulis. 4 tipe, betul. Bisa dilakukan sendiri, Oke. bisa dilakukan oleh KLPD lain, Yang memang kompetensinya ada, keahliannya. ya. Terus yang ketiga dilakukan oleh ormas. Ormas yang memang juga punya kompetensi. Bukan sekedar tadi ormas yang tiba-tiba minta proyek, bukan. Oh, bukan. Memang ormasnya memang punya kompetensi. Kompetensi di bidang yang dibutuhkan. Iya, persis. Atau keahlian yang dibutuhkan. Betul. Kita butuh ahli lingkungan hidup, walhi. Kita butuh masalah kesehatan, bisa Yayasan Jantung Sehat dan sebagainya. Atau yang keempat tadi Pokmas. Pokok-pokok mas-mas. Kelompok masyarakat. Oh, kelompok mas-mas. Kelompok masyarakat. Kelompok mas-mas. Banyak mas-mas itu. Kalau memang kebutuhannya butuh pelibatan dari masyarakat. Iya, saya mas juga soalnya. Mas juga ya? Mas Prio. Nah, atau melalui penyedia. Oke, nah sekarang melalui penyedia. Melalui penyedia. Itu ada berapa? Tunggu dulu, Pak. Ada 5. Oh ya Bapak sambil nerangin deh. Siap. Ada 5 itu. Panjang, betul. Baik itu penyedia dalam swakelola, karena tadi cerita juga penting itu buat teman-teman juga. Jadi di dalam swakelola pun kalau butuh alat bahan tenaga ahli bisa tuh supply dari penyedia. Oke, yang tadi disampaikan tadi ya, betul. Bahwa walaupun swakelola itu bisa dikombinasikan dengan penyedia dalam swakelola. Betul. Nah, melalui penyedia tadi ada 5. Ada 5 caranya apa bagaimana? Saja? Pertama, pembelanjaan melalui katalog elektronik atau istilah kerennya e-purchasing. Nah, ini belum ada e-purchasingnya nih. Mestinya ada e-purchasingnya nih. Oke. Jadi ini e-purchasing itu pembelian melalui katalog elektronik, e-purchasing. E-purchasingnya bisa lewat toko Zoom, bisa lewat toko yang lainnya, silahkan yang ada di katalog elektronik. Oh, jadi contohnya sesuai kebutuhan ini, silahkan. Jadi misalkan instansi tersebut swakelola. Nah, terus kayak tadi misalkan lomba lari. Butuh komputer, butuh laptop atau tablet atau apa ya, buat nyatet peserta segala macam. Nah, alat itu diklik ada di katalog elektronik. Ada di katalog elektronik. Gunakanlah e-purchasing namanya. Oke. Jadi ketika barangnya sudah ada dalam katalog elektronik, metode pertama adalah e-purchasing. Oke. Atau nggak ada di e-purchasing, tapi nilainya hanya 50 juta, 10 juta, maksimal 200 juta. Gunakan namanya pengadaan langsung. Oh. Wah, nggak ada nih ternyata tablet ini nih di e-purchasing. Nah, nilainya tapi butuhnya cuman pengadaan langsung itu bisa berarti lewat elektronik PL itu ya? Ya, elektronik pengadaan langsung. Jadi pengadaan langsung itu mengundang satu penyedia yang dianggap mampu, langsung eksekusi ke penyedia itu. Oh, diperiksa persyaratannya, kalau oke, eksekusi. Nah, pencatatannya itu lewat SPSE. Nah, atau ya langsung elektronik, kita lihat di sikap tuh, mana penyedia yang memang mampu. Oh, lewat aplikasi sikap. Lewat aplikasi SPSE, di dalamnya ada sikap. Nah, kita undang tuh satu penyedia. Diundang sesuai dengan kualifikasi atau KBLI atau apanya itu ya. Oke. Siupnya itu pengadaan langsung maksimal 200 juta. Maksimal 200 juta. Oke. Nah, kemudian ternyata nilainya besar nih, misalkannya lebih dari 200 juta. Berarti pilihan lainnya adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu di atas 200. Kalau penunjukan langsung berapapun nilainya, di bawah 200 bisa. Jadi penunjukan langsung itu dibatasi oleh persyaratan tertentu.
Syaratnya apa? Kalau pengadaan langsung dibatasi nilai 9.200, mengundang 1. Oke. Penunjukan langsung juga sama, mengundang 1, tapi dia dibatasi bukan oleh nilai, dibatasi oleh persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu ada di pasal 38 ayat 5, yaitu apa? Misalkan dia punya hak paten. Hanya satu-satunya penyedia yang bisa mensupport di Indonesia itu undang penunjukan langsung. Atau untuk keperluan rahasia negara, untuk konversi mendadak presiden wakil presiden. Kemudian ada beberapa benih, ya, bibit unggul segala macam, nah yang diatur di Kementerian Pertanian. Silahkan ada obat misalkan gitu. Ya, kalau memang itu diatur dalam Kemenkes ya, lengkapnya ada di pasal apa? Di pasal 38 itu. Di pasal 38 ayat 5 ini, silahkan di Perpresnya ya. Kalau terkait dengan kesehatan. Kalau terkait kesehatan, misalkan apa? Ada tertentu yang memang apa? Nah, coba saya bacain ya. Saya bacakan. Nah, ini. Nah, pertama konversi mendadak untuk menindaklanjuti komitmen presiden. Rahasia, satu kesatuan sistem konstruksi, ya, tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan. Hanya satu penyedia yang mampu. Pengadaan penyaluran benih unggul. Prasarana utilitas umum di lingkungan perumahan. Spesifik hanya satu penyedia, hak paten. Tender ulang gagal, nah itu silahkan bisa lakukan penunjukan langsung ya. Oke. Ya kalau obat-obatan darurat itu kemarin masuknya ke PLM darurat sebetulnya, jadi bukan ke penunjukan langsung. Kalau yang kedaruratan ya, kedaruratan itu masuknya ke PLM 13 ada. Itu sebetulnya mirip-mirip penunjukan langsung juga, cuma aturannya ya namanya kita tidak nyebutnya penunjukan langsung sebetulnya, gitu. Bikin lapar ini. Nah lanjut Pak. Nah itu tapi tadi 3 nih, 3. Baru 3 ya. Karena katanya 5 yang melalui penyedia. Yang keempatnya apa? Nah, tadi kan ada e-purchasing, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Nah, ini sebetulnya metodenya kan metode yang non kompetisi, Pak. Oh, betul, itu yang non kompetisi. Iya, kenapa? Karena kan tadi yang e-purchasing ML katanya. E-purchasing ML. Milih langsung barangnya. Milih langsung itu enak. Bahasa gaulnya ya, milih langsung mana barangnya, milih langsung mana penyedianya. Jadi kalau mau milih langsung nih, milih langsung ke sini di katalog sini. Promosi ya. Jadi Anda bisa milih langsung ML sama Zoom. itu kan kompetisinya Kalau milih langsung di Zoom itu soalnya jelas, Pak. Di Zoom in itu kompetisinya kan ibaratnya sudah selesai itu kan, sudah selesai di pemilihan katalognya. Tinggal kompetensinya mampu tidak, tinggal dilihat ada nggak Zoom menyediakan barangnya nggak, sesuai tidak kebutuhannya. Warantinya bagaimana, layanan penjualan bagaimana, termasuk yang di sesi kemarin tuh ya. Nanti lihat di tagnya ya. Oh iya. Yang sesi kemarin. Kalau ada yang kelewat di sesi sebelumnya, bisa lihat di sesi yang lalu, sesi 1 atau sesi. Ya, di card di atas nih ya, lihat di card di atas ada. Tolong ditulis ya, ini KIP-nya ini. Nah itu salah satu persyaratan kan itu adalah melihat apa layanannya, di mananya gitu kan. Ini pusat senternya di mana. Nah itu silakan. Nah itu non kompetisi. Terus pengadaan langsung juga non kompetisi karena ngundang juga langsung. Penunjukan langsung apalagi ngundang juga satu. Nah yang 2 sisa ini kita mengkompetisikan. Ibaratnya dengan tender. Kalau tadi non tender atau non kompetisi, nah 2 ini tender. Yaitu pertama ada tender cepat. Kedua tender. Tender aja. Tender cepat dan tender aja. Kalau tender cepat itu yang kita kompetisikan penyedia yang sudah ada dalam sikap dalam sistem informasi kinerja penyedia atau vendor manajemen sistem. Jadi ibaratnya kalau tender cepat itu kayak kita mancing, tapi hobi mancing enggak ya? Mancing ikan. Nah maksud saya. Kalau mancing kerebutan saya nggak mau. Jadi kayak mancing di kolam. Kalau tender cepat, jadi ikannya sudah terkumpul di kolam. Oh ya. Jadi sebelum mancing diisi tuh kolam. Sudah di setting kadang-kadang ya. Minta ikan mas sekian kilo. Ada yang dikalungin emas. Boleh. Atau emas-emasnya dipancing. Nah itu kalau tender cepat. Saya juga emas tadi. Jadi ibaratnya penyedianya sudah tersedia, sudah tanda kutip nongkrong di sikap.
Tinggal kita setting filter, dari filter itu akan muncul penyedia yang sesuai filter kita. Nah, tinggal mereka menawarkan harga, kita pilih paling murah. Oh iya. Itu mungkin kalau tender teman-teman cepat. ada yang udah pernah, memang kalau tender cepat yang datanya diambil dari Sikap itu, sepengetahuan saya, jadi yang ditenderin itu langsung keluar tipe, merek, dan kuantiti berapa. Ya, sudah Jadi ditentukan. kita langsung input harga gitu. Persis. Gitu ya. Nanti kompetisi harga, ambil paling murah. Oke. Itu cepat itu, 3 hari juga selesai ibaratnya. Nah kalau tender itu ibaratnya kayak mancing di lautan itu. Oh. Ya ikannya kita nggak tahu, iya kayak bukan memancing. nelayan. Kurang lebih ini asosiasinya aja ya. Iya. Kayak tadi swakalola itu sama asosiasi kita ke pernikahan, biar gampang ininya Iya. menggambarkannya. Nah kalau tender kita kayak mancing di lautan. Oh, jadi ibaratnya diumumkan secara bebas di SPSE. Oke. Siapapun boleh mendaftar. Nanti yang sesuai dengan kualifikasi ya silahkan mampu bisa menawarkan. Nah kita mengevaluasi dengan metode apakah harga terendah dengan sistem nilai atau bagaimana atau biaya selama ekonomis. Nanti tergantung dari penilaian yang ditentukan. Nah, Itu. ini tentu saja untuk penyelenggara pemilihan berarti tinggal disesuaikan dengan kombinasi yang terjadi saat itu misalnya Betul. gitu ya. Waktunya berapa lama? Ya. Kondisi barangnya bagaimana? Ya. Jadi intinya kalau misalnya cara bagi pelaku pengadaan nih, ya, berarti cara mensortirnya tadi dari urutan nomor satu nggak bisa, nomor 2 ya. nomor 2 nggak bisa, nomor 3 Ya. dan seterusnya. Jadi kurang lebih 5 itu urutan, Pak. Oh, kurang lebih 5 tuh. Ya, urutan. Jadi tender itu dalam perpresnya apabila tidak bisa 4 cara ini, maka cara tender terakhir. Oh, oke. Tapi berarti juga sebenarnya ada penegasan bahwa sebenarnya juga tidak harus e-purchasing gitu ya. Betul. Jadi e-purchasing itu apabila barang jasanya sudah ada dalam di katalog elektronik. Sudah ada di Zoom. Kok Bapak nunjuknya ke bawah? Dalam katalog. Pak, ini sebenarnya kalau saya tulisan Zoom-nya gede, tulisan Bapak Zoom-nya kecil. Ya kan saya bukan apa Karena ya, size-nya Bapak gede, jadi tulisannya mengecil. itu kurang ngerti juga sih ya. Kalau zoom kan bisa zoom in, zoom out gitu kan. Bapak Nah, zoom out, saya zoom in. jadi intinya Kalau mau yang besar, ikutin zoom in aja, jangan zoom out. Tunggu sih. Karena kalau zoom out itu mengkaburkan. zoom in siap. Zoom in out BB gitu. Ya. Oke, teman-teman, zoomers di sana dan sahabat pengadaan juga, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen juga. Siap. Komen ya. Di sini saya mau komen, roti sumbu kita ini enak banget. Tapi tadi belum selesai Pak, harus kita pastikan tuh. Oh, mana Jadi lagi? apa ya? Bukan bahwasannya belanja di katalog elektronik itu kalau memang barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik. Oke, Itu jadi yang paling kalau penting. memang sudah ada Ada. di katalog, Ya, disuggest, disuggest ataupun disarankan atau saran. diwajibkan, Pak? Nah, sebetulnya beli ke sana, belanja ke sana, kalau dia tidak membeli dari sana, dari katalog, harus ada alasan. Apa yang membuat efektivitas efisiensinya keluar dari katalog? Kenapa? Karena kan toh di situ sudah ada barangnya, gitu kan? Sudah kami siapkan, sudah kita periksa penyediaannya, bahkan kita sudah negosiasikan juga. Nah ini kok bisa memilih di luar dari katalog kalau sudah ada barang di sana, gitu? Nah, berarti harus ada alasannya. Kenapa? Kenapa harus ada alasannya? Karena ketika dia keluar dari katalog, berarti kan dia harus mengeluarkan sumber daya lagi, sumber daya tenaga, sumber daya waktu untuk memeriksa penyediaannya, untuk memeriksa persyaratannya. Ya. Nah kalau memang ada yang teman-teman di luar sana berselor, saya itu lebih nyaman ML di katalog. ML ya, ML di katalog. milih langsung, belanja langsung. Ini ML-nya milih langsung ya. Jadi ada yang ngomong begitu. Saya lebih nyaman tuh kalau ML lewat di katalog aja.
Nah, makanya kalau dia tidak belanja lewat katalog, apa yang membuat tidak nyaman? Misalkan, oh harganya lebih murah. Nah, kalau memang terbukti ada harganya lebih murah dengan kondisi yang sama, tapi ya, Berarti spek sama, waktu yang sebenarnya sama. Kalau orang ada sempat ngomong kayak gitu, salah satu alasannya kayak tadi Bapak kan, Ya, nggak ribet-ribet menseleksi penyedia. betul. Tinggal milih barang, Betul. milih langsung. Betul. Ini kok sudah disediakan, kok keluar dari katalog, pasti kan ada sesuatu. Nah, itu silahkan dulu jelaskan sesuatunya. Apakah sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika pengadaan, tidak gitu. Pantesan ada juga yang bilang, misalkan dulu saya jadi sales, keliling gitu, bilang, waduh Pak, kita nggak bisa nih, karena apa? Bapak belum jadi penyedia di katalog, karena kita mau prosesnya lewat di katalog aja. Betul. Oh gitu, iya, lebih simpel Pak. Ya. Tapi ada juga yang karena di katalog nggak ada, pokoknya saya tunggu di katalog sampai ada. Nah, itu harusnya jangan nunggu gitu Pak. Bukan apa-apa. Kan kita harus bergerak cepat nih, pencairan anggaran segala macam. Kalau memang belum ada katalog, nah gunakanlah metode yang lain. Kalau nggak sampai 200, eksekusi 200. Ya kalau mau sama toko Zoom lagi ya nggak masalah sebetulnya. Atau sama yang lain nggak masalah tentunya. Kualifikasinya masuk, barangnya sesuai. Silakan. Atau penunjukan langsung tadi sesuai dengan kriteria pasal 38 ayat 5. Atau ya tender cepat kalau memang teman-teman penyedia sudah ada di sikap. Atau ya tender. Jadi jangan nunggu lama Pak itu. Seperti yang kita bicarain di sesi yang sebelumnya. Iya. Berarti itu ya. Walaupun itu misalkan dalam satu anggaran. Ya. Tetapi itemnya nggak semuanya bisa dipilih Betul. lewat purchasing katalog ya. Berarti sistemnya bisa Gunakan metode yang lain. langsung. Betul. Atau penunjukan langsung. Betul. Saya minum Pak, gatal lah. Oh iya Pak, minum. Pokoknya teman-teman ikutin terus sesi-sesi diskusi kita Pak. Ya. Kita ini akan terus mengupas tentang cara-cara pengadaan. Tapi di luar yang ini sebenarnya masih ada lagi nggak cara pengadaan? Nah, selain ini sebetulnya ada juga sih yang namanya pengadaan yang dikecualikan. Hah? Ada lagi? Ada lagi. Itu juga penyedia juga bisa masuk juga sebetulnya. Jadi kecuali yang disampaikan di dua tadi? Betul, karena nama juga pengadaan dikecualikan. Tunggu Pak. Sesi berikutnya aja deh. Sesi berikutnya. Ternyata masih ada lagi. Teman-teman ikutin terus ya. Karena ternyata ada rahasia lagi selain pengadaan yang tadi dibilang bahwa kita bisa swakelola atau bisa melalui penyedia. Ya. Nah, ternyata ada yang dikecualikan dari dua hal ini tadi. Seperti apa bentuknya, seperti apa caranya, ikutin terus. Nah, makanya jangan lupa bunyikan loncengnya biar berikutnya kalau ada cara ini langsung update nih, ada nih. Yaitu cara pengadaan yang dikecualikan dari dua yang pengadaan tadi. Oke. Ini kayaknya enak ini. Saya penasaran nih. Ini yang lebih enak. Saya nggak salah dari kamu, ini enak ini. Oke. Saya belum nyoba dari tadi nih, periwat terus dari tadi ini. Pak, ini nggak termakan oleh zaman, Pak. Siap. Iya, roti sumbu namanya. Mantap. Nah, bagi kawan-kawan di sana, teman-teman di sana yang mau nyumbang roti sumbu boleh, ya. Mau dipasang di sini boleh, dipasang di sini boleh, dipasang di sini boleh. Sok datang ya. Mumpung sambil ngobras ini enak. Di sini dingin juga nih, hari ini saya pakai jaket karena dingin Pak. Tadi Bapak nanya, jaketnya bagus, bagus. Teman-teman yang punya jaket, biar kita nggak kedinginan, kasih dong jaketnya di sini. Kalau orang marketing bisa ya. Oke, baik. Di sesi yang sekarang tentang cara-cara pengadaan, ini berarti cara pengadaan sesi 1. Sesi 1 sesuai dengan aturan pemerintah, Perpres 16 dan Perpres 12. Perpres 16 2018 yang sudah diganti dengan Perpres 12 2021. Ada. Nanti di teks nanti sama. Pusing ada perpres, perlem, permen. Iya, siap. Saya sukanya permen. Nggak usah dihafalin. Oh, permen, siap. Permen yang bikin mulut. Iya. Baik, rasanya di sesi ini
kita cukupin di sini. Nah, jangan lupa habis ini di sesi berikutnya kita akan membahas tentang cara pengadaan yang dikecualikan di luar yang itu. Nah, jangan lupa sekali lagi subscribe yang belum subscribe, bunyi loncengnya yang belum bunyi loncengnya biar nggak ketinggalan berita kita berikutnya. Jangan lupa komen, like juga, pasang jempolnya. Baik punyanya toko Zoom Official sama Herdy.net. Oke. Nah, jangan lupa juga ingat-ingat kalau mau ML tadi milih langsung, maksudnya bukan main Mobile Legends secara purchasing, bisa juga di PT Zoom Infotech Telesindo sesuai kebutuhannya. Terima kasih semuanya. Salam pengadaan dari Salam Bogor. pengadaan dari Bogor. Oke. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.